Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Rahmaji. Saya dari program studi S1 Geografi dan di samping saya sudah ada Mas Atta. Dia adalah owner dari Kusewa Jogja dan boleh diperkenalkan Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mujahidin Andika. Kebetulan saya di sini masih kuliah juga, cuman ada bisnis sampingan Kusewa Jogja seperti itu. Kalau boleh tahu Kusewa Jogja itu apa Mas? Kusewa Jogja itu jadi kita tuh awalnya kalau misalnya kita tarik ke ceritanya itu dulu kita cuman kayak mau ke alat-alat camping Mas. Alat camping? Iya, sebelumnya itu. Cuman kebetulan kayak kemarin tuh aku di semester 3 tuh ada beberapa alat yang aku beli kayak kamera, terus kayak lighting dan segala macam. Terus aku pikiran kalau misalnya sewa Jogja ini dirubah ke studio, jadi kayak sewa-sewa alat syuting, vendor-vendor lain juga seperti itu. Di Kusewa Jogja ini Masnya berperan sebagai owner ya? Iya, benar. Jadi di Kusewa Jogja itu ada dua ownernya, itu saya sama teman saya, jadi kita berdua yang diriin dari awal sampai sekarang. Baik Mas, untuk tindakan konkret apa yang Anda lakukan untuk memastikan visi bisnis Anda tercapai? Oke, jadi biar visi dari bisnis Kusewa Jogja tercapai, kita tuh ada rutinan rapat di per bulannya, sama kebetulan banget sekarang kita lagi progres aplikasi Kusewa Jogja juga Mas. Jadi ya dalam pengembangan masih, ya kita sekarang masih coba pakai aplikasi software yang masih gratis juga sih, sama kita masih coba membentuk aplikasi tersebut, masih dalam pengembangan sih, masih lumayan jauh sih Mas. Tapi setidaknya dari sini kita kayak target, jadi pengen itu supaya Kusewa Jogja ini dikenal dengan orang banyak, dan juga cara penyewaannya itu gampang, bisa melalui aplikasi dan segala macam, seperti itu sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting kemampuan kognitif dalam menjalankan peran Anda sebagai pemimpin dalam owner? Menurut saya sangat penting sih Mas, karena gimana caranya kita menganalisis pasar yang kayak mahasiswa kan kita kayak harus tahu kayak semester berapa atau apa aja yang mereka itu tugas-tugas yang mereka dikasih sama dosennya, terus gimana caranya kayak kita tuh di sini di situ mempunyai peluang buat entah itu sebagai sponsorship atau itu mereka nyewa di tempat kita. Jadi kalau bisa nanti mahasiswa itu bisa mengenal Kusewa Jogja lebih dalam lagi Mas, kayak gitu. Sama ya dalam mengambil keputusan pun menurutku lumayan penting sih, kayak gitu Mas. Bagaimana Anda menentukan visi jangka panjang untuk teknik persewaan alat studio Anda? Untuk jangka panjang dari visi Kusewa Jogja ini adalah menyediakan alat yang lengkap buat buat mahasiswa. Jadi karena kita tuh sekarang masih targetnya mahasiswa, jadi belum PH-PH yang besar, karena menurut saya sekarang kebetulan banget di Kusewa Jogja ini perbandingan harganya lumayan cukup signifikan sih. Jadi kami nggak terlalu ngambil untungnya banyak, cuman lebih murah. Ya, cuman setidaknya gimana mahasiswa itu bisa dapat kualitas yang bagus dalam tugas-tugasnya dan segala macam. Jadi kita jadi Kusewa Jogja sendiri, karena aku juga mahasiswa merasakan hal yang sama. Jadi aku berprinsip mempunyai visi bahwa kalau bisa Kusewa Jogja ini bisa buat nyaman mahasiswa-mahasiswa yang dipakai. Dari segi harga dan kualitas gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam pengambilan resiko dan bagaimana Anda mengatasinya? Sebenarnya tantangan terbesar dari Kusewa Jogja itu karena ya kita kan tadi banyak, aku kan kayak target kita kan adalah mahasiswa yang kayak punya mata kuliah juga. Nah terus dua resiko yang diambil itu karena kan di tempat kita barang-barangnya lebih murah daripada tempat yang lain. Nah itu kadang kita kalau misalnya ada mahasiswa yang kayak cara kita meminimalisir resikonya itu kayak ada mahasiswa yang balikin. Nah di situ kita
kayak pengecekan dulu mas, kayak alat-alatnya ada ya, terus kayak kita sering banget maintenance juga, terus kayak setiap minggu juga kita kayak ngecek alat-alat itu. Jadi kalau misalnya nggak ada alat yang keluar, jadi kita ngecekin alat-alat itu apakah masih berfungsi dengan normal atau enggak, terus dan segala macamnya. Karena ya karena mungkin dari kami targetnya mahasiswa dan kayak pengen yang agak menurut kami kayak murah gitu mas. Jadi kami ya pasti resikonya tinggi juga sih mas, kayak gitu. Apalagi kan alat-alat syutingan mahal juga kan mas. Nah tapi sini gimana caranya dari kami itu ngebuat nyaman buat mahasiswa juga yang nyewa, sama dari kami kan karena alat-alat syutingan banyak garansi juga, jadi kalau bisa kami lebih memanfaatkan garansi tersebut sih mas. Tadi tetap dalam pantauannya. Iya, tetap dalam pantauan. Itu sih mas. Baik, berarti kan Mas Atta kan sebagai salah. Baik, berarti kan Mas Atta sebagai owner dari Musyawarah Jogja, berarti kan memiliki prinsip kepemimpinan. Nah, dalam prinsip kepemimpinan Mas Atta itu yang Anda terapkan di dalam diri Anda itu seperti apa, Mas? Oh, buat apa namanya bisnisnya? Iya. Sebenarnya kalau buat bisnisnya itu Musyawarah Jogja ini dia memiliki kepemimpinan demokratif mas. Jadi ya, jadi kita kayak dulu kan emang awal-awal kan dari aku sama temenku yang aku sempat cerita di awal bahwa kita tuh kayak dulu sempat difokus ke camping gitu kan, camping. Cuman seketika kayak apa namanya seberjalannya waktu ternyata dan sekaligus aku juga suka dengan hobi juga syutingan juga dan segala macam. Jadi kayak di situ kita sama temenku tuh rembukan kembali buat apa namanya kita tuh bakal mengganti dari yang awalnya camping menjadi kayak alat-alat syuting kayak gitu. Jadi kayak nanti kita ganti semuanya dari runtutan kayak mungkin kedepannya kita bakal berprogres seperti apa itu bakalan ganti mas di awal gitu sih. Makanya sempat kemungkinan demokratis. Pertanyaan terakhir Mas, bagaimana saran Anda untuk para pemula dalam membangun rasa percaya diri baik untuk diri mereka sendiri maupun tim mereka dalam memulai usaha seperti Anda? Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen apa namanya membuka bisnis lagi, ya emang saya sendiri mengalami membuat bisnis dari nol tuh dengan budget yang lumayan sedikit tuh sangat susah mas. Jadi ya agak menguras tenaga sih. Ya yang penting menurut saya itu dalam membuat bisnis itu mungkin relasi itu penting banget, karena di situ kalau kalian punya bisnis itu kita bisa kayak coba promosiin ke teman-teman relasi segala macam. Terus apa namanya terkait kepemimpinan, menurut saya gagal itu hal wajar sih. Jadi gimana caranya kita mencoba lagi. Soalnya kan dari cerita tadi itu apa namanya aku kan sempat bikin di bagian piknik itu mas. Cuman karena kita merasa kayak nggak ada perkembangan, jadi aku sama temenku nggak mau sampai situ aja, tapi kita gimana caranya biar kayak setidaknya kita punya jalan cara lain untuk biar mengembangnya seperti itu. Karena ya Musyawarah Jogja juga nama yang formal juga, jadi bisa buat apa aja, yang penting ketika kita udah punya satu bisnis yang udah namanya yang udah ke branding, jadi mungkin kedepannya kita bakalan kembangin terus sih seperti itu. Jadi buat teman-teman semangat sih buat bisnis. Semangat ya guys. Semangat.